Oke, bismillah ya. Ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Waspadai yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Yang kedua, tipu daya musuh. Yang ketiga, nyanyian hawa nafsu. Yang keempat, buasnya syahwat. Dan yang kelima, angan-angan jiwa. Ini yang sering mendistraksi kita dari akhirat tadi. Yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Ekosistem yang membuat kita lalai, lupa pada Allah. Pak, kos saya itu asik sekarang, Pak. Pagi, siang, malam, kamar sebelah itu karaokean terus. Saya wis sok gabung sewaktu-waktu, jadi wis kadang sampai lupa sholat, kadang sampai. Ini berarti lingkungan yang melalaikan. Cari lingkungan yang mendukung. Karena kalau ada lingkunganmu, kalau terpaksa di lingkungan yang melalaikan, waspada terus. Jangan sampai kalian ikut lalai. Seperti dulu kata Ronggo Warsito, di zaman Edan ketika semua orang Edan, satu-satunya yang waras akan dianggap Edan. Biasanya kalian tidak betah dianggap edan, terus kalian ikut gaya seperti yang lain. Sehingga kalian dianggap waras, padahal saat itu kalian berubah jadi edan. Hati-hati dengan circle, pertemanan. Kalau lingkunganmu toksik, ini kan bahasa kalian, bahasa psikologinya, circlemu toksik. Bahasa tasawufnya lingkungan kelalaian. Jadi ekosistem yang membuatmu lalai. Berarti toksik itu kan meracunimu. Racun yang paling dahsyat adalah racun yang membuatmu lalai dari Allah. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan toxic circle secara sufistik, itu adalah lingkungan yang membuatmu lalai. Circle yang membuatmu lalai dari Allah. Yang kedua, tipu daya. Orang yang membujukmu, mengajakmu menjauh dari Allah, melupakan Allah. Orang seperti ini tidak mungkin disebut teman. Dia pasti musuh. Meskipun sehari-hari kalian berteman dengan dia. Kalau punya teman kok ngajaknya negatif terus, bujuknya ke arah yang negatif terus, menjauh dari Allah terus, berarti dia bukan teman. Sebenarnya dia musuhmu. Pak, berarti harus putus sahabat ini, Pak. Ya, waspada saja. Jadi kalian adalah pribadi yang mandiri. Tetap berteman oke, tapi kalau yang urusan tipu dayanya saya tidak akan ikut. Kalau bisa begini kalian kuat. Kalau tidak bisa, minggir saja. Dan memang solusinya itu. Kemudian, kalau dua yang pertama dari luar, ini yang lebih berat dari dalam. Godaan nafsu. Perut ke bawah. Ini kita harus hati-hati. Ya kalian ngalamilah itulah. Godaan nafsu itu. Meskipun belum nikah, kadang-kadang ya pelampiasannya di HP-mu semua ada. Hati-hati. Godaannya nafsu itu kadang samar sekali. Kamu bisa berdalih macam-macam untuk membenarkan yang kamu lakukan, tapi hatimu tidak bisa. Kamu bohongi bahwa itu sesuatu yang dosa, yang tidak boleh. Kemudian, buasnya syahwat. Syahwat ini nafsu kebinatangan, sabu'iyah.
ingin sukses, ingin menang atas yang lain, ingin unggul atas yang lain. Itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Terserah harus melakukan apa, yang penting aku menang, dia kalah. Itu puasnya syahwat. Terserahlah apa yang harus kita jalani, yang penting kaya, puasnya syahwat. Kemudian angan-angan jiwa. Angan-angan jiwa itu khayalan-khayalan. Seandainya-seandainya yang tidak ada gunanya. Kita kan sering kan berkhayal. Berkhayal yang tidak produktif. Mikir yang aneh-aneh. Ya macam-macam. Kayak kalian ngelamun. Seandainya ya saya punya kekuatan kayak Superman itu misalnya, saya bisa terbang. Terus seandainya saya punya teropong yang bisa lihat tembus tembok gitu, wah tak tontoni semua itu teman-teman. Itu kan mikir yang aneh-aneh, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, ngapain sih mikir yang gitu-gitu. Angan-angan jiwa. Wah, orang-orang kok uangnya banyak ya, bolak-balik bisa umroh. Seandainya saya tinggal memejamkan mata sampai Mekah, itu senang sekali. Kita mikir angan-angan yang tidak penting. Ayolah, yang produktif. Boleh berimajinasi, tapi yang produktif. Gimana caranya HP ini bisa di depan saya tanpa harus saya pegang. Nah, terus kamu mikir, oh nanti mungkin ada alatnya, ada apanya kan, alat banyak macam-macam itu kan imajinasi yang produktif, tidak sekedar berkhayal yang tidak ada gunanya. Hati-hati dengan angan-angan jiwa, apalagi keinginan-keinginan yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih, dialah ya yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan, orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawa ini mamang, ragu-ragu, kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh ndak ya Pak? Gitu. Saya coba kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini, nyaman ndak? Ya ndak nyaman Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu, pas nonton bareng itu, biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya itu kenapa? Hatimu ndak enak, mungkin orang tuamu juga ndak enak. Tiba-tiba muncul adegan kayak gitu, terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu. Kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu dosa. Biasanya.
Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, yo melakukan yang jelek-jelek, lah Pak saya asik-asik aja Pak gini, nah ya wis. Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi ya ndak sembarangan istafti qalbaka. Karena hati itu, kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori. Ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah seneng. Menyakiti orang lain bangga. Itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax, sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Lu kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Oke, saya tambahin lagi. Ini sebenarnya belum ada separuhnya. Cuma ya enggak apa-apa, ya memang saya bilang ini trailer saja kok. Silahkan dilanjutkan sendiri nanti ngajinya, atau kapan-kapan kalau ada waktu kita kaji. Tentu saja di sesi yang berbeda. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakanlah ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Berdirilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon pertolongan. Niscaya dia engkau dapati penuh kasih dan sayang. Tadi kan yang tidak boleh, yang harus kita waspadai. Gimana Pak cara mengendalikannya? Kalau itu anggota tubuhmu, itu kan biasanya yang didorong oleh nafsu tadi, mengendalikan tangan, kaki, mata, telinga, ikatlah dengan ilmu. Semua yang dosa, yang maksiat, yang buruk, yang kamu lakukan, itu kalau ilmumu dalam dan luas, pasti kamu enggan melakukannya. Tentang kebohongan misalnya, kalau kamu ngerti benar efeknya kebohongan, kamu tidak akan melakukannya. Jadi tali paling kuat mengikat dirimu itu ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Semakin luas ilmumu, semakin baik perilakumu. Maka tali kendali anggota tubuhmu itu ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Kalau sudah ilmumu luas, sadarilah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Selalu ngawasi kita. Ini kalau dalam tasawuf, kesadaran ini namanya muraqabah. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi saya. Latih ini terus ya teman-teman. Di semua momen sadari, ini Allah lihat saya loh. Ini Allah ngawasi saya loh. Ini Allah. Nah, itu akan lebih banyak ngontrol kita. Pak, saya sadar begitu sih Pak. Tapi biasanya saya nekat saja karena saya tahu Allah kan nanti tidak rame, tidak cerewet kayak netizen. Misalnya Kak Enu misalnya. Ya berarti ada yang salah dengan caramu menghayati hadirnya Allah. Harusnya orang di makom muraqabah ini sadar diawasi Allah terus, itu punya satu sifat namanya haya atau malu. Jadi kalau mau melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dia
Malu saya dilihat Allah. Wong Allah itu ngelihat. Mau buka situs yang aneh-aneh, Allah lihat, tidak enak saya. Itu namanya makom haya kalau dalam tasawuf. Ini orang yang sukses muraqabah. Ya memang berat ini makomnya agak tinggi. Saya tahu kalian dan saya kan masih tidak banyak malu. Tidak tahu malu lah kita di banyak hal. Sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa, tapi ditabrak saja. Tidak ada malunya. Ini memang ada prosesnya. Di antara prosesnya apa? Berdirilah di hadapannya seperti seorang hamba yang memohon perlindungan. Berdoalah pada Allah, ya Allah, luaskanlah ilmuku. Sadarkanlah aku bahwa Engkau selalu hadir, mengawasiku. Nah, kalau kita memohon padanya seperti seorang hamba, mohon pada Tuannya, maka engkau akan mendapati Dia penuh kasih sayang. Pasti Allah mendengarmu, pasti Allah menjawabmu. Oke, wah waktunya. Tambah lagi lah. Jagalah hati dari buruk sangka dengan cara mengartikan baik segala hal. Buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Dan tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi yang pertama, ayo menjaga hati dari buruk sangka. Ini yang berat. Kita itu sering pikiran negatif terus. Melihat apa-apa. Bahkan ada yang sampai buruk sangka pada Allah. Sehingga hidupnya isinya sambat terus. Menganggap hidup ini, wah Allah ini gimana sih ya. Ini kamu sering bilang begitu. Kok banyak bencana ini gimana katanya. Allah itu maha penyayang. Kenapa banyak bencana? Itu pertanyaan-pertanyaan gugatan. Ini suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi sehingga kamu disiksa. Tidak penyayang lagi. Seolah-olah Allah itu marah padamu. Seolah-olah Allah itu. Ini namanya suudzon pada Allah. Pada orang lain juga begitu. Caranya biar tidak suudzon gimana? Ganti perspektif. Dari negatif jadikan positif. Jadi kalau ada orang misalnya ini mesti nanti ujung-ujungnya menyusahkan, ya ganti perspektifmu. Jadi kalau ada kesusahan dimaknai, wah ini mau menguji saya, melatih saya untuk jadi lebih baik. Nah ini kan ganti perspektif. Jadi kalau ada indikasi negatif apapun, kamu lihat sisi positifnya. Tadi misalnya saya ada batuknya, tiba-tiba saya batuk. Itu kan kamu bisa maknai negatif. Wah, Pak Faiz ini penyakitan sekarang. Padahal bisa kamu maknai positif. Wah, alhamdulillah ada jeda sedikit biar saya mikir sejak tadi materi, terus tidak ada jedanya. Ini kan ada positifnya. Kamu ambil yang positifnya, kamu lebih santai. Kadang-kadang kita selalu ngambil sudut negatifnya. Duduk di depan, ya positifnya enak, kamu lihat saya, kamu bisa lebih fokus. Duduk di belakang, kamu lebih santai, lebih enggak. Jadi masing-masing ada positifnya. Ayo dilihat positifnya. Ini mengurangi suudzon. Yang kedua, buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Di antara penyakit yang paling merusak dalam diri kita itu dengki. Dengki itu ingin melihat orang lain hancur. Entah dengan cara apa. Ingin sekali melihat orang lain jatuh. Itu dengki namanya. Orang dengki itu penyakit yang kalau dalam Al-Quran bahkan kita diminta berdoa secara khusus. Dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Kenapa? Orang dengki itu kadang rela kehilangan apa saja asal yang dia benci hancur, yang dia dengki kalah, yang dia dengki rusak. Ini namanya dengki. Dengki itu satu-satunya penyakit yang kembar dengan penyakitnya setan. Setan itu iblis itu waktu diturunkan ke bumi, karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak terima kalau Adam itu dimuliakan sedemikian rupa. Maka dia bersumpah sampai besok-besok, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi dia rela keluar modal banyak, keluar tenaga, keluar biaya. Yang penting anak Adam tersesat. Itu iblis. Nah, kalau ada orang seperti itu, terserah apapun akan saya lakukan, termasuk bikin postingan sebanyak-banyaknya. Asal orang yang saya dengki ini jatuh namanya, kemudian dibenci orang dan lain sebagainya, ini namanya dengki. Hati-hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengki itu seperti api dalam hati yang menghanguskan pemiliknya sendiri. Dia termasuk salah satu penyusup yang masuk dalam diri kita, merusak semua kebaikan kita. Orang dengki biasanya kadang bisa kalap, lupa dengan norma yang baik-baik tadi. Hati-hati. Ya mungkin kadang-kadang kamu khilaf, kamu apa, tapi begitu sadar ada bibit-bibit kedengkian, segera bersih-bersih sebelum dirimu sendiri hancur. Caranya apa? Pendekkan angan-angan. Orang dengki itu biasanya mikirnya, kalau nanti dia jatuh, aku puas, aku lega. Kalau nanti, mesti pikirannya ke arah sana. Angan-angannya adalah, aku bisa nyaman, aku bisa tentram, aku bisa bahagia. Kalau yang saya benci itu kemudian jatuh. Sudahlah, kita pendekkan angan. Mikirnya jangan sejauh itu. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ngapain kita menyiksa diri kita sedemikian rupa? Mari kita lebih fokus ke diri kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi, kalau teman-teman merasa besar, merasa bisa, merasa penting, merasa lebih baik dari orang lain siapapun itu, cepat-cepat kembalikan ke Allah bahwa ini semuanya anugerahnya Allah, kuasanya Allah. Kadang-kadang kalau ada kasus-kasus terbongkarnya kejelekan orang lain, terbukanya aib orang lain dan lain sebagainya, itu diam-diam kita merasa lebih tinggi dari orang itu. Kita merasa lebih hebat dari orang itu. Kita merasa lebih bersih dari orang itu. Ini kesombongan. Maka caranya adalah kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anugerahmu. Aku tidak melakukan aib seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini dari Allah, bukan saya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau jaga tidak melakukan keburukan itu. Jadi semua kembalikan ke Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Jangan didaku sendiri bahwa, ini aku, ternyata aku hebat ya. Meskipun aku melakukan ini itu masih terjaga dari salah ini, berarti aku pinter. Ternyata aku lebih bersih dari dia. Dia kalau ngomong ngaco maki-maki, postinganku sopan semua, ada dalilnya semua, ada ininya semua. Ini merasa bersih, merasa tinggi, dan itu kesombongan. Kesombongan ada yang mendefinisikan ini syirik yang khafi. Kamu ingin nandingi Allah seolah-olah kamu yang bisa, padahal itu anugerahnya Allah. Seolah-olah kehebatanmu darimu, padahal itu anugerahnya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Baik teman-teman, sudah lewat 5 menit. Mohon maaf agak melandang sedikit. Tapi memang masih banyak. Saya bawa banyak sekali. Si panjang ya.
Jadi cuma tidak bisa sampai semua. Karena ini pun saya motong-motong, tidak saya ambil semua. Semoga ada waktu untuk ngaji Risalah Al-Mustarsyidin ini kapan-kapan. Tapi paling tidak saya bilang ini trailer ya untuk kita jadi orang baik. Makanya mari di akhir tahun ini kita muhasabah. Paling tidak beberapa yang tadi sudah. Bayangkan ini baru mungkin 10 apa 15%-nya rasanya sudah berat ini mau dijalankan, apalagi sampai khatam. Tapi itulah perjalanan menuju Allah. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, karena memang ini perjalanan yang hakiki. Bagian dari hakikat hidup kita yang ilaihi roji'un, yang nantinya kembali pada Allah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.